Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, melanjutkan pada buku kita seperti biasa di hari Kamis siang hari. Kuni zawjatan najiha, atau jadilah istri yang sukses. Terjemahannya oleh penerbit Menuju Rumah Tangga yang Bahagia. Dan kesempatan siang ini insya Allah kita akan masuk ke pasal ke-7 tentang masalah perasaan cinta dalam kehidupan rumah tangga. Teman-teman sekalian, cinta adalah sebuah karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap pasangan suami istri. Dan secara umum bisa juga didapatkan perasaan ini oleh siapapun, ya, sesama dengan lawan jenisnya. Karena itu fitrah. Hanya saja Islam datang mengarahkan dan memandu agar rasa cinta itu hanya dimunculkan kepada pasangan yang halal. Jadi tidak boleh sama sekali ada perasaan cinta ini, ya, diberikan kepada orang yang belum halal. Apakah dia berstatus istri atau berstatus suami tentunya, ya. Jadi belum boleh sama sekali. Anda harus bisa mengontrol diri di saat awal Anda ingin jatuh cinta untuk menghilangkannya. Ya, kecuali nanti setelah Anda sudah berumah tangga, sudah menjadi status suami atau status istri, situlah Anda tuangkan semua rasa cinta tersebut dan semua yang bisa membantu memunculkan, ya, kemudian menyuburkan, ya, memperindah, ya, melanggengkan cinta tersebut dengan tutur kata, dengan sikap, akhlak, ya, pelayanan, pengorbanan, semua ini dianjurkan dan itu bagian daripada ibadah, bahkan tidak dihitung hal yang sia-sia dalam Islam di saat seseorang suami istri itu bercanda, ya, bercengkrama, walaupun semalam suntuk, walaupun dia menghabiskan waktu berduaan saja di rumah misalnya, dengan hanya duduk memenuhi kebutuhan satu sama yang lain, tetap dihitung ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari senyumannya, ya, masuk dalam hadits Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, senyum di wajah saudaramu muslim adalah sedekah. Apalagi kalau suami istri, gitu kan. Begitu juga dengan memberikan kasih sayang. Kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah yang ada di bumi maka yang di langit akan mengasihi kalian. Ini tentu yang paling pantas adalah suami istri. Kemudian juga mendengarkan permasalahan pasangan, kemudian membantu memberikan saran-saran. Kata Nabi SAW, ad-dinu nasiha, agama ini semua isinya nasihat. Dan kata Nabi SAW, hak muslim terhadap muslim yang lain ada 7 diantaranya. Kalau dia minta nasihat, saran, maka berikanlah, gitu kan. Begitu juga dengan menghilangkan rasa sedih, menghibur hatinya. Ini juga bagian daripada ajaran agama Islam, di mana kata Nabi SAW, sesungguhnya termasuk amal yang paling dicintai Allah SWT adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Dan sekali lagi suami istri lebih pantas untuk seperti ini. Dan seterusnya, sampai ke masalah cengkramanya, menatap matanya, mencium bibirnya, memeluknya, kemudian meletakkan kemaluan di kemaluan, halal, ya, bagi pasangan suami istri. Bahkan kata Nabi SAW, di kemaluan kalian, di interaksi biologis kalian ada pahala yang besar. Ya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami dan kami mendapatkan pahala? Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, bagaimana? Tentu dapat dosa kan? Ya, maka kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, bukankah itu berdosa? Nah, begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Jadi Nabi SAW memberikan perbandingannya dengan zina. Zina dosa besar. Berarti berhubungan biologis suami istri adalah pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta itu dimunculkan bisa. Dan jangan pernah bilang, oh saya tidak cinta dengan pasangan saya. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon kepadanya agar bisa memunculkan rasa cinta itu kepada pasangan kita. Walaupun itu pilihan orang tua. Walaupun itu misalnya memang, ya, orang yang datang seketika dan pada saat itu kita menerima dan kita belum pernah interaksi sebelumnya, tidak ada masalah. Semua itu bisa dilahirkan. Dan Islam memang tidak membolehkan pacaran sebelum pernikahan, ya. Nanti terjadi setelah pernikahan itu tentunya. Jadi ini akan lebih melanggengkan rumah tangga tersebut, ya. Jadi
Bukan masalah cinta dalam rumah tangga, ini adalah bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cinta teman-teman, dia harus tergabungkan antara ungkapan lisan dengan sikap dan perilaku. Ya, kita bisa mengatakan aku mencintaimu misalnya, ya, aku sayang padamu, ya, atau bahasa-bahasa yang mirip seperti ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa apa saja. Dengan ungkapan tulus dari hati itu bisa, tapi tidak cukup. Harus ditunjukkan dengan sikap, dan sikap ini cinta itu sama dengan loyalitas, pengorbanan, pengabdian, itu yang benar. Jadi kalau ada orang cuma ucapin dengan lisannya saya cinta padamu, I love you, atau apalah yang sejenisnya, ya, ana uhibbuka atau ana uhibbuki dalam bahasa Arab, itu tidak cukup. Kalau ternyata dia tidak loyal dengan pasangannya, ya. Di saat lagi ada harta, di saat lagi bahagia, mereka mendekat, dan di saat lagi ada masalah, pasangan lagi diuji dengan penyakit atau ujian-ujian yang lainnya, maka dia menjauh. Maka ini berarti omong kosong cintanya tadi, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, aku tidak melihat cinta yang sebenarnya ya seperti yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Karena betul-betul interaksi biologis yang tidak boleh ya, sama orang lain. Bahkan dengan orang tua kita pun tidak mungkin. Walaupun kita ini dari sperma ayah kita, dan juga bagi akhwat dan bagi ikhwah kita berada di kantong ibu kita, dan kita disusui dari ya dada beliau. Tapi tidak boleh kita interaksi biologis dengan orang tua kita. Bahkan ini masuk dalam bab zina terbesar. Zina dengan mahram. Tapi pasangan suami istri bisa interaksi itu. Ya. Berarti menandakan memang luar biasa ya rumah tangga itu. Jadi bukan hanya sekedar untuk barang cobaan atau lewat begitu saja. Tapi memang ada sesuatu yang Allah inginkan di situ. Dan Allah memang menghiasi dalam hati kita cinta yang bisa kita pupuk, kita bisa lahirkan. Ya, kita bisa suburkan, ya, kita bisa jaga, kita bisa tingkatkan ya, kualitas dan kuantitasnya. Nah itu Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Dan Allah jadikan sekali lagi ibadah. Ya, ibadah ya, bagi suami istri tersebut. Baik, saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Dr. Najla Hafidahullah. Pasal ke-7 perasaan cinta dalam kehidupan rumah tangga. Kata beliau maksudnya adalah cinta yang dimiliki masing-masing suami istri terhadap pasangannya. Ini adalah lokomotif penggerak gerbong cinta kasih dan ketentraman. Bahkan cahaya yang menerangi. Jadi harus ada itu. Dan dimunculkan, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari diri kita sendiri. Kalau Anda bertanya bagaimana caranya saya mencintai pasangan saya, mulai dari diri kita sendiri. Kitalah yang coba tunjukkan, ungkapkan kata-kata cinta, kata-kata yang memikat hati, ya, baik itu tulisan ataupun lisan, gitu kan. Kemudian tunjukkan dalam sikap, ya, pelayanan, ya, kepedulian, ya, gitu. Itu semua tunjukkan, maka akan ada respon yang sama. Sudah menjadi fitrah manusia, teman-teman. Respon akan datang sesuai dengan sikap kita. Kalau kita senyum, yang terjadi apa? Orang lain akan senyum, kan gitu. Kalau kita ya menyapa dengan santun, orang juga akan menyapa dengan santun. Kalau kita kasar, kita melotot, maka juga akan ada respon yang sama. Kan begitu. Reaksi itu kan akan ada, gitu kan. Nah, makanya di sini kalau kita sudah memulai dengan itu, insya Allah selama dia masih dalam keadaan fitrahnya, ya, dia normal, maka akan terjadi respon yang sama. Jadi sebenarnya sikap dan respon pasangan itu tergantung daripada respon dan sikap kita. Kapan kita kasar akan muncul kasar. Dan kapan kita lembut, ramah, santun juga akan sama muncul gitu. Kita memuaskan maka juga dia akan memuaskan. Kan seperti itu. Lalu kata beliau, perasaan cinta adalah magnet penarik di antara suami istri. Sehingga menjadikan keduanya dari sebagai satu kesatuan. Jadi tidak terpisah lagi, satu pribadi, bahkan satu hati. Apa yang dirasakan oleh pasangan, kita bisa rasakan. Dia sedih, kita juga ikut sedih. Dia senang, kita juga ikut senang. Ya, itu satu hati. Bahkan sudah satu, di sini dikatakan satu pribadi. Sudah saling mengenal karakter pasangan. Ya. Selama itu positif, kita dukung. Ini adalah perasaan batin tentang keridoan kepada pasangannya dan menilai bagus sifat-sifat perbuatan dan juga akhlaknya. Ya.
Artinya yang baik-baik semua kita dukung. Yang salah kita ingatkan, kita berikan masukan dengan cara yang santun. Nilai perasaan cinta ini dalam kehidupan rumah tangga adalah seperti nilai hati dalam tubuh. Nilainya terbentuk ketika menunjukkan perasaan cinta tersebut kepada pasangan. Nah ini kan, jadi kita tunjukkan, kita mulai dengan diri kita dulu. Tunjukkan itu. Kita yang tunjukkan loyalitas, kita yang tunjukkan kepedulian, kita yang dahulukan itu. Memberi kesan kepadanya tentang keberadaannya. Jadi tidak acuh, tidak cuek. Hadir bersama dia. Dan bekerja untuk mengembangkannya. Mengembangkan perasaan cinta itu. Cinta yang tersembunyi dalam hati yang tidak dinyatakan oleh pemiliknya kepada orang yang dicintainya menjadikan kehidupan rumah tangga terasa hampa. Tiada kehidupan di dalamnya dan tiada pun kesigapan. Jadi ungkapkan, gitu kan. Kalau memang kita cinta, kita ungkapkan. Lalu kalau kita melihat respon dari pasangan masih biasa saja, ya kita terus tingkatkan kualitasnya. Dan sebagai seorang muslim kita berdoa kepada Allah SWT. Pasti satu waktu dia akan luluh, gitu kan. Pasti dia akan merespon hal yang sama. Selama dia masih normal, kecuali dia tidak normal. Kalau orang yang tidak normal, maka mungkin dia akan merespon kelembutan kita dengan kasar misalnya. Atau merespon pengorbanan kita dengan ya, malah acuh tak acuh, malah makin membengkalikan kewajiban dia misalnya sebagai seorang atau sebagai istri. Makanya ini tidak normal. Orang kalau normal tidak mungkin seperti ini. Ya. Istri perlu merasakan perasaan cinta dan kecintaan suami kepadanya. Ia membutuhkan orang yang bisa meringankannya dari kepenatan pekerjaan rumah tangga dan mendidik anak-anak dengan sekedar kata-kata cinta, ucapan terima kasih, kata-kata doa semoga Allah SWT menolongnya dan menerima amalnya, atau sentuhan penuh kelembutan. Demikian pula laki-laki membutuhkan apa yang dapat menghilangkan kepenatan pekerjaannya, kesusahan dan kesedihannya dengan ucapan terima kasih dan dengan doa untuknya. Royal dan loyal pada pasangan. Royal ini tidak selamanya materi, tapi royal ya dengan tentu materi nomor satu ya, karena nampak ya pengorbanan seseorang misalnya dengan kalau laki-laki itu perbaikan tempat, ya, wadah yang istrinya tinggal, bagaimana supaya istrinya nyaman, kebutuhan makanan, minuman, pakaian semua terpenuhi, ya, nggak ada beban, masalah listrik, masalah air, gitu, aman, tidak ada gangguan orang-orang, tinggal di sebuah tempat yang aman, gitu kan. Maka itu semua bentuk pengorbanan itu tidak akan muncul kecuali karena cinta. Mustahil gitu. Ada orang yang tidak cinta lalu kemudian dia mau berkorban seperti itu, nggak mungkin. Ya. Walaupun terkadang ada sebagian laki-laki, ya, dan umumnya laki-laki begitu, tidak mudah mengumbar itu. Ya, kalau dia laki-laki sejati dia tidak mudah mengatakan saya cinta padamu. Sering mengucapkan kata-kata itu, tapi dia tunjukkan di sikapnya. Dan kita harus peka sebagai seorang istri misalnya, Anda harus peka melihat, oh suami saya cinta atau tidak, lihat dari pengorbanannya. Ada sebagian wanita akalnya sangat pendek gitu. Dia berpikir cinta itu kalau sering diungkapkan di mulut. Orang seperti ini mudah sekali terbeli oleh laki-laki hidung belang di luar sana. Karena setiap kali mendapatkan kalimat rayuan cinta udah langsung jatuh hati. Nah ini keliru. Mungkin suaminya bukan tipologi orang seperti itu. Mungkin dia seorang tipologi pekerja ya, yang biasa fokus dengan pekerjaannya sehingga dia menunjukkan ungkapan cintanya bukan dengan lisan tapi dengan sikap. Nah ini harus peka melihat. Anda lihat di sekitar Anda, makanan terpenuhi nggak? Minuman terpenuhi nggak? Pakaian semuanya oke nggak? Ada. Kemudian perhatian yang diberikan. Misalnya Anda kalau bertanya, Anda kalau menyampaikan permasalahan, dia respon nggak? Gitu kan? Kalau sudah semua selesai itu berarti cinta sepenuhnya itu. Tanpa ada ungkapan dengan lisan. Jadi lisan itu pelengkapnya saja. Daripada orang yang suka ngembar-gembor sama saya cinta padamu, saya cinta. Semua orang diungkapin kata-kata itu. Dan tidak ada buktinya. Banyak perempuan terbeli dengan itu. Sampai akhirnya banyak perempuan mengorbankan hartanya kepada laki-laki yang memang cuma pintar mengelola kata-katanya saja. Tidak ada gunanya. Ya.
Maka dia mudah sekali sakit hati orang seperti ini. Karena dia sudah terbeli dengan kata-kata saja. Walaupun kata-kata penting ya. Tapi kata-kata ini, teman-teman sekalian, bukan menjadi hal yang paling mendasar. Begitu juga dengan seorang suami, dia harus bisa melihat respon istrinya. Di saat dia datang misalnya, apa yang diamanahkan dari rumah istrinya, merawatnya, anak-anak dirawat, dirinya sendiri, tubuhnya dirawat. Kalau suami datang disambut dengan gembira, dengan ceria, makanannya hangat, sentuhannya hangat, itu kan biologisnya memuaskan. Maka ini bentuk cinta, walaupun tidak diungkapkan dengan lisan. Bagaimana cara dia bisa lakukan itu semua? Tentu karena ada rasa cinta. Nah, disempurnakan dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Nah, Anda boleh mengungkapkan apapun kepada pasangan. Rindu, cinta, bisa Anda kirim foto, video, apa saja. Yang bisa makin mengembangkan dan menyuburkan cinta tersebut. Nah, itu halal, gitu kan? Yang tidak boleh kalau Anda justru memberikan kepada orang yang tidak halal pada Anda. Nah ini unik ini. Banyak laki-laki ataupun perempuan begitu sikapnya. Dia bukan berikan kepada pasangannya, malah dia berikan kepada orang lain. Ini aneh sekali. Ya, yang tidak halal bagi dia. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian. Di sini juga disinggung tentang masalah doa. Sering mendoakan pasangan. Diberikan taufik. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kalau suami di luar agar dijaga dari mara bahaya, gangguan orang, pelanggaran-pelanggaran agama gitu kan. Lalu dimudahkan agar dia bisa beribadah yang baik ya. Kemudian sisi yang lain, si suami juga selalu doakan istrinya agar menjadi istri yang baik, yang soleha, yang bisa menjaga amanah, menjaga kehormatan kemaluannya, tidak selingkuh pada saat suami lagi tidak ada, dia mendidik anak-anak dengan baik, dan itu ya yang tentu diharapkan dalam rumah tangga dan dianjurkan dalam agama Islam. Ya, dan ini memang bagian daripada hal yang dianjurkan seperti perempuan yang Allah mengatakan, dan mereka yang menjaga hal-hal ghaib. Ya, sebagaimana Allah telah menjaga mereka. Maksudnya mereka tidak berselingkuh. Ya, ini poin penting karena banyak wanita juga digoda oleh syaitan begitu suaminya tidak ada atau suaminya jarang ketemu, maka dia sibuk mencari pasangan yang dia anggap tanda kutip bisa ngobrol sama dia. Keliru ini. Kenapa gak ngobrol sama suaminya? Kalau suami sibuk bekerja, baik sabar. Sibukkan diri dengan mendengarkan ilmu, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, baca buku. Bukan dengan mencari lawan jenis yang tidak halal. Ingat, saudariku muslimah, Anda hanya disuruh oleh Allah SWT mencintai, berkorban, loyal kepada satu laki-laki ini, suami Anda. Dan Anda diharamkan untuk melampiaskan kepada laki-laki yang lain. Karena tidak ada poliandri dalam Islam. Tidak boleh perempuan memiliki dua orang suami. Anda sudah satu istri, lampiaskan semua pada suami Anda. Kemudian selanjutnya dikatakan kata-kata yang syarat dengan perasaan cinta dan kasih ini harus keluar hingga masuk pendengaran masing-masing keduanya. Jadi diungkapkan, ini perasaan cinta. Maka tidak masuk akal bila ia harus disembunyikan. Ya. Karena ia adalah penggerak kehidupan. Janganlah masing-masing kita menghalangi yang lainnya dari perasaan tersebut dengan tidak menyatakan secara terus terang. Jadi ada orang begitu tidak mau ungkapin, akhirnya jadi masalah buat dia, ya, karena seperti kehidupan itu berlalu begitu saja, tanpa menatap mata pasangan, tanpa pernah ada tutur kata yang santun, menunjukkan rasa rindu, tanpa, kalau zaman kita sekarang itu cuplikan-cuplikan mungkin foto, video, menarik untuk dikirim kepada pasangan. Sebagaimana Anda kalau lihat di Instagram, Anda kalau lihat di YouTube, Anda tertarik biasanya kan melihat cuplikan. Kenapa setiap istri tidak buat cuplikan yang lebih menarik daripada yang dipaparkan oleh para orang di Instagram itu, atau para wanita? Kenapa Anda tidak menjadi lebih hebat dalam merayu, dalam dandan, dalam memuaskan dengan berbagai macam gaya suami dalam biologis, daripada para pelacur di luar sana. Mereka haram, Anda halal. Ya. Beli perasaan suami itu.
Kenapa Anda para suami tidak melampiaskan pada istri yang sudah Allah halalkan buat Anda? Kenapa harus kepada wanita lain? Kenapa bukan mereka? Toh kata Nabi SAW, siapa yang bangkit syahwatnya karena melihat perempuan yang bukan ya, halal buat dia, maka sebaiknya dia kembali kepada istrinya. Karena sebenarnya istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut, oleh wanita tersebut. Ya, jadi memang ini harus ya ditunjukkan dan ini ikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmati. Ini halal. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat cinta itu indah, tapi pada saat ditempatkan pada yang halal, gitu kan. Dan ini insya Allah diharapkan cinta itu akan terus berlanjut ke akhirat sana. Dukung semua program-program positif dari pasangan hidup, apakah itu suami ataupun istri yang berhubungan dengan ibadah, ya. Dukung dia untuk itu supaya nanti kita sama-sama juga saling membantu di derajat di akhirat nanti sana, ya. Karena Allah amanahkan Anda seorang suami yang soleh, yang baik, dan dia banyak beribadah, berikan dukungannya. Jangan jadikan beban, atau jangan buat dia terbebani dengan segala macam hal yang bisa mengganggu itu. Dia ingin beribadah, maka dukung dia. Rasulullah SAW seringkali bangun sholat malam, dan Aisyah tidak pernah menuntut beliau SAW. Kalau Aisyah ngantuk, Aisyah tidur. Berapa kali riwayat Aisyah mengatakan, saya terbangun dan saya merasakan Nabi SAW sujud di sebelah saya, lagi sholat gitu, ya. Nabi SAW juga tidak paksa. Kadang-kadang Nabi SAW bangunkan, kadang-kadang Nabi SAW biarkan gitu. Tapi dukungan terhadap ibadah pasangan ini adalah biasa. Pergi umrah, pergi haji, ya, pergi nuntut ilmu, pergi jihad mungkin satu waktu. Allahu a'lam kapan Allah tentukan ya waktunya. Itu memang butuh dukungan. Begitu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihinna. Mereka sangat luar biasa dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi ini penting. Begitu juga dengan suami. Di saat istri mau berhijab, istri mau menuntut ilmu, istri mau silaturahim keluarga, istri mau melakukan sesuatu yang menarik buat menurut dia. Kalau emang itu juga positif buat suami, kenapa nggak diiyakan? Kenapa nggak diterima saja? Kan gitu. Nah ini yang berhubungan dengan masalah pasal ke-7, yaitu tentang masalah ya bagaimana memunculkan cinta dalam rumah tangga. Teman-teman sekalian, kita akan masuk ke subjudul masih berhubungan dengan masalah cinta ini tentunya, yaitu bagaimana kalau rumah tangga kita tertimpa dengan kejenuhan. Ada saatnya teman-teman sekalian tentu dalam kehidupan kita merasa jenuh, tapi sangat normal ya, dan orang bisa melakukan ini di saat akalnya masih sehat tentunya, ya. Pasti dia akan cari tahu apa sebabnya. Baik dia pribadi, introspeksi diri misalnya, kok saya mulai rasa jenuh ya dengan pasangan, dia introspeksi, dia coba cari tahu apa sebabnya. Kemudian dia, kalau secara pribadi ada sebab eksternal, misalnya karena dia berhubungan sama lawan jenisnya, sehingga akhirnya dia lebih tertarik, akhirnya dia jenuh dengan pasangannya, ini dia segera harus dia berhentikan, karena itu haram, yang ini halal, ya. Atau mungkin karena tontonan-tontonan dia, sehingga dia selalu membandingkan pasangannya dengan tontonan yang dia lihat misalnya. Bukan tujuannya untuk kebaikan, tapi tujuannya memang untuk mencari-cari permasalahan pasangannya. Ini tidak boleh, gitu kan? Atau membanding-bandingkan. Atau misalnya permasalahan yang lain, seperti dia sering mendengarkan nasihat dan saran negatif ya dari keluarganya, dari teman-temannya. Atau dia sering membanding-bandingkan pasangan temannya, sahabatnya dengan pasangan dia. Nah, lagi akhirnya selalu saja penilaiannya negatif. Ya. Nah ini semua kita harus cari tahu sebabnya secara pribadi. Atau kalau pasangan kita yang kira-kira muncul kejenuhan dari dia mulai cuek, dia mulai segala macam, kita harus tanya. Kenapa? Ada apa? Kita cari tahu masalah apa. Dengarkan dari dia. Apa masalahnya? Kenapa kok tidak seromantis kemarin? Kenapa kok nggak begini? Kita cari tahu apa sebabnya. Dan pasangan di sini punya kewajiban untuk menjelaskan
Oh kemarin saya tersinggung karena kata-kata ini. Oh kemarin saya nggak suka sikapnya karena ini. Oh karena saya ini muncul perasaan kok curiga dengan kamu begini dan begitu. Maka kita jawab syubhat itu satu persatu, hilangkan. Dan ingat, jangan pernah nginapkan permasalahan. Ya jadi masalah ini seringkali rumah tangga dibiarkan menginap. Sehingga syaitan yang sudah membubuhi, meniupkan racun-racun perusak rumah tangga. Itu dibiarkan makin menjamur ya. Makin menjadi banyak virus tersebut, besok jadi akan ditumpukan dengan masalah baru lagi. Jadi akhirnya makin lama makin merasa tidak cocok dan lebih baik bercerai. Ya, apalagi kalau dia meminta saran dari orang-orang yang keliru, ya, bukan ahlinya. Sudah sering kami ingatkan dalam masalah rumah tangga ini teman-teman sekalian. Kalau Anda punya permasalahan dalam masalah rumah tangga, solusi terbaik agama dan konsultasikan pada ahlinya. Ustaz atau ustazah. Dan itu pun harus juga dilihat. Ustaz dan ustazah ini kompeten gak di bidangnya? Pertama sudah berumah tangga belum? Yang kedua kalaupun sudah sukses gak dalam rumah tangganya? Ya. Kalau iya, maka oke, kita ambil pelajaran dari dia. Tapi kalau enggak, Anda konsultasi dengan janda, duda yang gagal berumah tangga, mungkin Anda juga akan dipandu kepada hal yang sama. Keliru. Kan gitu. Ini harus hati-hati. Baik teman-teman sekalian, saya akan bacakan apa yang dikatakan Dr. Najla dalam masalah ini. Ketika kehidupan rumah tangga didera kejemuan. Bagaimana kita mengatasi kejemuan ini? Bagaimana kita mengembalikan perasaan cinta yang menggebu dalam kehidupan rumah tangga? Dua-duanya dengan tanda tanya tentunya. Lalu beliau mengatakan, para istri dan suami tercinta. Tanda seru, ketika kehidupan rumah tangga berhenti dan hilang daya tariknya, maka kalian harus merenung dan bertanya-tanya. Nah, ini yang paling pertama nih, tanya diri sendiri. Mengapa kejenuhan mendera kehidupan kita? Bagaimana bisa perasaan cinta ini berubah menjadi ketidakramahan dan kehampaan? Bagaimana caranya menghadapi situasi dan kondisi buruk yang berusaha memadamkan lilin cinta dan perasaan yang melimpah? Dan masalah apa sebenarnya? Kalau dari kita tadi sudah saya jelaskan bagaimana solusinya. Dan kalau dari pasangan kita juga bagaimana solusi. Ya. Ada kalanya kehidupan ini kehilangan pesonanya. Disebabkan serbuan tiupan kepentingan yang mungkin disebabkan oleh situasi dan kondisi kehidupan. Misalnya Anda banding-bandingkan pasangan tadi ya. Anda lihat kondisi ekonomi rumah tangga lain. Anda bandingkan dengan rumah tangga Anda. Gitu-gitu kan. Anda punya tontonan-tontonan yang selalu idealis. Ya, yang belum tentu pasangan kita bisa seperti itu. Makanya itu bisa mengganggu gitu ya. Bisa juga disebabkan oleh kesibukan kita dalam mencari sesuap nasi atau karena kita tidak mengetahui sesuatu yang penting, ya. Yaitu pembaruan yang dapat menghadapi musuh tersembunyi ini, musuh yang biasa disebut dengan rutinitas, ya. Jadi kejenuhan biasa muncul karena rutinitas kan. Nah, bagaimana kita saling mengobati ya satu sama yang lain. Kehidupan rumah tangga butuh pembaharuan, butuh perawatan, kata beliau. Butuh pembaharuan dan butuh perawatan. Titik. Mengapa tidak? Tanda tanya. Sedangkan tanda kutip mesin yang bekerja siang dan malam harus memiliki waktu perawatan dan diservis ulang agar bisa bekerja dengan lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Jadi kan seperti mesin ya, harus selalu diperbaharui, diservis supaya selalu terbaharui dengan penampilan baju yang menarik, dengan tutur kata yang baru, dengan model masakan yang baru, dengan hadiah. Banyak kan yang kita bisa lakukan. Ya. Tunjukkan kepada pasangan kalau kita peduli. Pembaharuan penting. Orang yang biasa makan makanan yang sama setiap harinya meskipun itu makanan paling mewah, maka suatu hari ia pasti akan merasa jenuh dengan makanan itu dan ingin mencoba menu yang lain. Kalau setiap kali Anda ketemu dengan pasangan, baju daster itu terus, warna itu terus, Anda juga sebagai suami, ya, pakai baju yang itu terus, pakai parfum yang itu terus, atau bahkan mungkin tidak mau pakai parfum, tidak ada inisiatif, gitu kan? Atau misalnya datang dengan rutinitas yang sama terus. Dalam arti kata kaku, ya, datang, makan, tidur. Atau si istri cuek, suaminya datang, ya sudah, duduk. Tinggal suruh membantunya ambil makanan, dia tidak urus suaminya. Jadi aneh gitu.
kenapa harus seperti ini? Kenapa nggak justru kita menjadikan ini ibadah? Ya, melayani pasangan, berkorban dan loyalitas berarti sudah kami jelaskan dari awal tadi pertemuan ini bagian daripada ibadah, bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an ya tentang dalam surah Ar-Rum wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan dalam rumah tangga itu kasih sayang di antara kalian. Itu yang harus kita pupuk. Allah jadikan. Jadi kalau hilang berarti tanda tanya, ada masalah apa? Hilangnya sebabnya apa? Tentu kalau kita introspeksi diri, yang pertama istighfar kepada Allah. Mungkin ada dosa. Yang kedua baru kita perbaikin dengan pasangan kita. Pembaharuan dalam kehidupan rumah tangga sangat penting sekali. Di sini kita bertanya-tanya, bagaimana kita memperbaharui kehidupan rumah tangga kita? Tanda tanya. Kata beliau, ada pembaharuan tempat dan penataan rumah. Nah, kan? Berubah-ubah penataan, lebih rapi, berbeda warna, beda spray, beda penampilan pakaian, ada perubahan. Ya. Tempat dan penataan rumah. Ada perubahan mengenai cara berpakaian yang bisa mencengangkan suami. Coba bayangkan bahasa. Ini bahasa dari seorang wanita ya, yang membuat suami itu tertarik. Matanya mungkin tidak pindah karena melihat menarik sekali. Anda kalau lagi ngobrol pun tutur kata Anda, mimik buyirnya diatur ya. Hembusan nafasnya, omongannya, sentuhannya, manjanya. Semua ini hal-hal yang mahal sekali gitu. Sayang kalau wanita atau seorang istri tidak memiliki keterampilan ini, ya. Ada perubahan warna rambut, dibolehkan mengubah warna rambut kalau memang suami mengizinkan, ya. Kita bisa mengubah, tapi yang penting jangan ke warna hitam. Warna selain hitam dibolehkan, ya. Ada pembaharuan dalam menciptakan suasana romantis baru yang belum pernah ditemui suami. Ada coba ciptakan suasana yang berbeda. Ya mungkin tadi harus kolaborasi ya antara penataan rumah, tentang pakaian, ya makanan, ya parfum, wangi, ya berbeda. Mungkin cara berbicara, bahasa tubuh, ya dengan goyangan-goyangan bahasa tubuh yang bisa, atau goyangan tubuh yang bisa menggoda, mencengangkan di sini ya, suami, menarik buat dia, yang suami belum pernah temuin sebelumnya. Jadi jangan malu untuk itu ya, selalu ada inovasi gitu. Pembaharuan juga bisa dilakukan dengan memilih kata-kata baru yang lembut dan sentuhan yang syarat perasaan cinta yang belum pernah dijumpai suami. Pokoknya semua kata-kata romantis ungkapkan sama suami. Tapi tulus ya dari hati. Karena sesuatu dari hati itu sampai ke hati juga. Kalau sesuatu yang tidak sampai dari hati tidak akan sampai juga. Ya. Misalnya suami pulang pada suatu hari. Ternyata suasana tampak tentram, tenang. Ternyata di atas meja makan telah tersaji hidangan lezat. Diterangi sinar lilin atau sinar temaram. Ternyata istri memakai pakaian indah, dari matanya terpancar pandangan yang syarat dengan cinta dan kerinduan. Nah ini misal contoh ya. Buatlah untuk kalian berdua pesta khusus untuk memberikan kegembiraan pada hati suami. Berikanlah hadiah untuknya, karena hadiah itu dapat membuat cinta menjadi berbunga-bunga. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian saling memberikan hadiah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis sahih hadis hasan diriwayatkan oleh Baihaqi. Ya. Ada di footnote nomor 37 ya. Atasilah kejenuhan dalam kehidupan rumah tanggamu dengan memperbarui sasaran-sasaran yang ingin kalian capai dan kembangkan. Buat untuk diri kalian berdua wirid harian dari kitabullah. Karena hal itu akan melenyapkan duka dan kesedihan. Ya, jadi di poin pertama beliau menganjurkan saling memberikan, saling inovasi. Ya, tadi soal masuk ke rumah dengan sambutan, dengan senyuman, tapi ingat jangan terlalu berlebihan ya, karena ada juga sebagian laki-laki tidak suka kalau misalnya terlalu berlebihan. Tutur katanya diatur ya. Jangan sampai berlebihan dengan intonasi suara yang terlalu keras misalnya. Atau terlalu berlebihan extra action yang mungkin tidak disukai oleh suami. Ini biasa saja. Yang kira-kira umumnya laki-laki suka.
gemulainya wanita, lembutnya, santunnya gitu kan, seksinya, wanginya. Ini yang perlu ya dilakukan. Kalau Anda punya anak-anak, Anda tidurkan anak-anak, luangkan waktu untuk suami secara khusus gitu kan. Nah, ini semua perlu. Dan selalu ada seperti pesta di setiap ketemu, pesta berdua gitu. Duduk berdua, ngobrol, saling natap gitu kan. Saling suap-suapan makanan mungkin saling berbagi hadiah gitu kan. Jadi jadikan malam pertemuan itu seperti malam yang sangat mahal. Ya, malam yang sangat mahal, sangat bernilai. Saling memberikan hadiah tidak harus besar. Yang penting ada sesuatu gitu. Mungkin juga hadiah itu adalah sebuah kisah. Sebuah cerita yang menarik, yang menggembirakan hati suami. Ya, mungkin dari penampilan yang baru itu sudah juga sebuah hadiah. Atau kalau Allah berikan Anda kelebihan material, Anda bisa berikan hadiah yang kira-kira kalau suami berikan ke istri yang disukai oleh wanita. Ya. Kalau istri berikan kepada suami yang disukai oleh laki-laki gitu kan. Jadi jangan sampai Anda memberikan yang sebenarnya lawan jenis Anda yang sesama jenis Anda yang suka gitu kan. Umumnya laki-laki itu ya mungkin dia lebih suka kepada perangkat-perangkat kelaki-lakiannya, ya parfum misalnya, ya perawatan tubuh untuk laki-laki mungkin roll on dan mungkin pakaian kerja dia gitu-gitu ya, mungkin jam tangan, mungkin ya ini yang memang alam laki-lakinya. Dan mungkin laki-laki tidak terlalu tertarik dengan bunga misalnya, karena bagi dia itu lebih feminim ya. Makanya kebanyakan yang memberikan bunga laki-laki kan gitu. Nah mungkin laki-laki bisa memberikan bunga istrinya, mungkin bisa memberikan parfum, bisa memberikan pakaian yang baru gitu kan. Nah ini bisa kita lakukan untuk memperbaharui semua itu. Juga bisa di sini dikatakan dilowongkan untuk wirid zikir pagi petang bersama. Di pagi hari misalnya sebelum suami beraktivitas kantor, kemudian bisa tadabbur Al-Quran bersama-sama atau baca Quran atau berdiskusi masalah agama gitu kan. Kemudian dikatakan lakukanlah rihla atau wisata walaupun singkat lagi mudah di salah satu taman. Sebab rihla ini atau perjalanan itu memberikan peluang untuk bersantai dan merubah suasana. Siapa yang tidak bisa bersantai dengan baik, maka tidak akan bisa bekerja dengan baik. Jadi coba keluar ke satu tempat yang berbeda, menginap di sebuah tempat yang berbeda kalau Allah mudahkan. Atau mungkin misalnya mengubah aja dari lantai satu ke lantai yang kedua misalnya, atau dari suasana kamar ke ruang tamu misalnya gitu kan. Jadi selalu ada kebersamaan gitu. Adakan waktu khusus untuk berbincang-bincang guna menciptakan hubungan yang kuat di antara kalian. Dan perbincangan tersebut dilakukan secara langsung, yakni dengan menjauhkan segala sesuatu yang dapat menyibukkan benak suami istri, seperti televisi, koran, atau telepon. Letakkan handphone, matikan televisi, tidak ada koran, tidak ada majalah, duduk berdua, ngobrol. Ngobrol apa Ustaz? Ya ngobrol apa saja, gitu kan? Puji sesuatu kelebihan. Rambutnya disisir bagus, wangi, dicium rambutnya. Misal contoh, apa saja yang dilakukan yang kira-kira bercandanya ya, cengkeramannya itu adalah hal untuk menghidupkan cinta tadi. Hendaklah masing-masing kalian menyimak pembicaraan pasangannya dengan penuh perhatian. Diskusikan bersama tahapan-tahapan kehidupan dan perkara-perkara baru. Maka ada kata-kata dari sini, ada cerita dari situ, ada tawa dari sini, dan ada kedipan dari sana yang dapat memberikan pada kehidupan rumah tanggamu umur yang lebih panjang dan berdekatan yang lebih banyak. Gitu kan? Kadang-kadang orang harus lelucon, membuat pasangan tertawa. Kadang-kadang orang harus serius, romantis. Kadang-kadang orang harus menggoda. Dan semua itu bagian daripada hal yang dibolehkan. Dan masih masuk dalam konsep judul utama kita, masalah cinta di rumah tangga itu. Perbanyaklah menggunakan kata-kata yang lembut dan halus serta romantis. Juga perbanyaklah perangai cinta dan kasih. Ya. Ingat ya, jangan pernah lahirkan suasana kecurigaan pada pasangan. Karena ini akan bisa mendropkan cinta itu. Ya. Jadi buat selalu pasangan itu tenang.
Apalagi suami, pada saat suami lagi keluar rumah, buat dia tenang meninggalkan Anda di rumah Anda. Ya, buat dia merasa percaya, buat dia puas, ya, meninggalkan Anda dalam kondisi betul-betul dia tenang. Nah, ini penting. Begitu juga seorang suami harus bisa membuat tenang istrinya pada saat dia tinggalkan rumah. Tidak ada kecurigaan, karena dia tahu suaminya orang yang benar, orang yang lurus, istiqamah. Hal ini mudah, kata beliau, misalnya, engkau menyambut suami ketika ia pulang dengan segelas jus. Atau salah satu suami istri menaruh selimut pada pasangannya jika ia melihatnya tidur tanpa selimut. Atau memberikan bantal sandaran kepadanya ketika ia hendak duduk. Atau menyuapi makanan pada mulutnya. Atau menggandeng bahunya ketika melihatnya melakukan perbuatan yang baik. Atau memberikan segelas teh, memotongkan kue dan menghidangkan kepadanya. Ulang-ulangi bersama-sama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dunia dan akhirat. Ya, kita mendoakan supaya kita sama-sama tetap ya di dunia begini, di akhirat juga ya. Seandainya hari-hari bisa kembali, niscaya aku tidak menerima suami selainmu. Ya. Maksudnya ini mungkin kalau seorang janda bisa ungkapkan, atau seorang perempuan dia bisa mengatakan benar-benar saya merasa tulus dari hati ya. Sekali lagi kalau bahasa hati, tersentuh hati juga. Saya benar-benar merasa bersyukur Allah mudahkan saya menikah dengan kamu misalnya. Dan itu dari hati gitu. Ya, ini mungkin satu kebahagiaan yang tidak terhingga. Jadi suami istri mendengarkan itu. Ya. Kata-kata ini akan menambah kukuhnya bangunan hubungan suami istri dan mengukuhkan cinta itu sendiri. Teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah wa salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.